Tapi terkadang harus ada manusia-manusia seperti orang-orang yang mungkin sadar tentang nggak bahaya, nggak sebahaya itu gitu, kecuali lo telan itu bendanya gitu kan. Orang tidak mengasosiasikan radiasi dengan nuklir. Stigma nuklir itu negatif, makanya yuk kita ganti aja gitu. Wah, gua agak sedih sih sebenarnya, maksudnya selama ini kedokteran nuklir adalah senjata utama gue untuk mengcounter orang-orang yang bilang nuklir itu serem lah gitu. Datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Semuanya, selamat datang di lanjutan dari episode keempat dari podcast Bicara Nuklir. Kita masih bersama Al-Wali Waliyata Latov Solihin ST atau Latov. Kita akan bahas lebih lanjut tentang kenapa dia bisa tertarik menjadi petugas proteksi radiasi. Kemudian aku mau tarik mundur lagi deh. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang kayak pengalamannya Latov masuk ke industrinya, apa yang menurut dia perlu untuk dibenerin dan lain sebagainya. Semoga ini juga bisa jadi salah satu kalau misalnya ada orang-orang yang memiliki jabatan tinggi yang ngedengerin juga, alhamdulillah. Jadi mungkin bisa dijadiin aspirasi gitu kan untuk di amin. Nah, aku mau nanya tentang ini sih, kita tarik mundur mulai dari pas kita zaman kuliah lah. Kepikiran nggak sih Top maksudnya kepikir mau jadi pekerja proteksi radiasi itu pas kapan? Maksudnya kayak apakah ketika kita kuliah di Vismed? Soalnya jujur nih, ketika aku kuliah di bidang yang maksudnya udah masuk kuliah tentang bidang reaktor, pembahasan tentang yuklah cari ini yang anak konsentrasi teknologi energi, ambil PPR aja itu nggak ada. Banyakan pembahasan kayak gitu tuh ada di fisika medis gitu. Itu benar nggak sih Tuh? Apa itu kayak jadi sebuah quote-unquote kewajiban tidak tertulis dari anak fisika medis gitu ngambil PPR tuh? Sebenarnya bukan kewajiban tidak tertulis ya, tapi karena kita melihat cuan di situ. Karena ini kayak nggak tahu kalau PPR itu apa ya? Itu tuh buat kita ya, maksudnya kita sebagai alumni teknik nuklir itu tuh wajib banget sebenarnya tuh. Makanya itu yang lagi gue usahain juga. Lu juga tahu kan Ron, lagi gue mau ngobrolin ke dosen kenapa nggak lulusan kita itu ayolah gimana caranya kurikulum disusun, diselip-selipin supaya lulusan kita paling nggak punya sertifikat pelatihan PPR, mau medik mau industri apapun itu. Karena itu ketika lo lulus kerja itu banyak banget yang butuh. Dan itu bukan untuk yang di Vismed doang, tapi untuk keseluruhan satu angkatan gitu ya. Untuk keseluruhan, lu mau fisika medis, lu mau energi nuklir, lu mau lingkungan, lu mau ke industri NDT dan lain-lain, itu semua masuk. Karena gimana kita sebagai masyarakat yang paham tentang nuklir untuk memproteksi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan tempat kerja kita dari bahayanya radiasi nuklir, kan seperti itu kan? Iya betul. Ya kan, kayak misalkan lu ngerti tentang nuklir, lu nggak punya PPR medik ataupun industri, tapi lu ngerti tentang nuklir dan lo kerja di suatu tempat, pasti kan lo kayak punya entah itu beban moral atau kewajiban yang secara nggak langsung kan, kayak bro jangan situ bro, itu bahaya lah gitu. Pasti kan lo punya itu kan. Dan kita sebagai yang alumni nuklir, karena di Indonesia ini ada sertifikat seperti itu dan itu bisa mendatangkan mewujudkan karir lah, maksudnya ya lo bisa kerja dengan itu gitu. Kenapa nggak kita gaungkan aja gitu ke kampus? Itu yang lagi gue coba juga untuk benahi, sebenarnya nggak benahi juga ya, ditambahkan di kampus kita supaya bisa lulusannya jadi PPR kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk anak-anak Vismed tahu PPR itu sejak kapan, kalau gue sih gue lupa inget ya. Sebenarnya kayaknya sih gue tahu deh waktu udah mulai main ke rumah sakit, ngobrol sama kita kan sering banget kelas di rumah sakit. Praktikum juga. Praktikum ataupun kelas kita sering banget di Sarjito ngobrol-ngobrol, Mas. Kita sering banget dosen kita nyebut
PPR. Kita kan kepo kan. PPR apa, Bu? Oh, petugas proteksi radiasi itu apa? Nah, dari situ lah baru kita tahu. Oh, duit ini ada kan gitu kan. Terus kayak anak S1 baru lulus yang mau nyari kerja bingung. Makanya dan ketika itu gue magang, waktu gue magang di perusahaan kalibrasi, bos gue pada saat itu pun jelasin, lo punya jenjang karir seperti ini kalau lo mau ngikutin di sini gitu. Makanya setelah gue pun lulus, gue coba balik sana karena menurut gue ya pas aja gitu. Gue dapat pelatihan PPR dan gue dapat pelatihan UKES juga. Kayak gitu. Pelatihan UKES-nya itu dari PPR-nya itu apa beda lagi? Beda. Apply sendiri dan atau itu ada di satu lembaga tertentu? Jadi kalau bicara tentang uji kesesuaian, ini sebenarnya uniknya lagi malah PPR dengan uji kesesuaian itu dua direktorat yang berbeda di Bapeten. Jadi kalau PPR itu di DPRFZR ya. Aduh, aku sejujurnya ya, emang nama direktorat di Bapeten itu perlu dibenahi sih karena kepanjangan. Pusing aku. Ini mohon maaf nih kalau yang ngedenger dari Bapeten nih. Jadi itulah ya, direktorat perizinan fasilitas zat radioaktif gitulah ya. Nah, sedangkan uji kesesuaian itu di yang satunya lagi, aduh gue lupa namanya, kesigapan apa ya? Ya itu pokoknya yang panjang itulah ya. Apa dampak dari dua beda direktorat itu? Sebenarnya gue nggak ngerti ya, karena mungkin mereka berpikir kalau yang di UKES ini kan memang hanya ke medical ya. UKES tuh pure medical sih, alat-alat medical. Kalau di Indonesia tuh 5 ya, CT scan, mamografi, fluoroskopi, general X-ray, general dan mobile kita gabung ya, sama satu lagi dental X-ray. Jadi itu yang lingkup uji kesesuaian yang ada di Indonesia dan itu dibawahi dari DKKN tadi. Mungkin sedangkan kalau yang satunya lagi yang DPFZR itu mereka ngurusin perusahaan-perusahaan yang mau ngimpor zat radioaktif. Jadi mungkin Tapi untuk dari perspektif PPR sendiri apa dampak dari adanya dua direktorat yang berbeda itu terhadap kerja kalian gitu loh? Selain memperribet ya. Karena gue bingung, Run. Karena gue harus ngechat Pak ini. Dia kan bagian ini. Kalau gue lagi salah kan, oh Mas itu bagian ini. Jadi gue, oh iya Pak maaf salah. Jadi gue kadang chat di dua orang, di direktorat yang berbeda gitu loh. Padahal pembahasannya pun sama. Gue pengen bikin ruangan penyimpanan sementara untuk zat radioaktif. Yang satu gue ngebahas tentang shielding ruangan CT scan, ya kan? Itu kan maksudnya dua hal yang mirip sama-sama sebenarnya. kita hanya butuh shielding, mungkin tema blueprint yang beda. Jadi ya kadang gue bingung gitu loh. Gue nggak tahu ya kenapa harus dibedakan seperti itu sih sebenarnya. Mungkin yang dapat FZR juga dia mungkin ngurus hal yang untuk perizinan pembangunan untuk instalasi, mungkin dia juga ya. Gue karena belum sampai ke situ. Jadi gue hanya memang ruangannya udah jadi nih, alatnya udah ada. Nah, ketika nguji untuk alatnya bagus atau enggak untuk running, nah itu baru gue yang uji lah gitu istilahnya. Oke deh. Tadi balik lagi ke pertanyaanku yang sebelum kita bahas tentang Bapeten ini, itu kan salah satu alasan kenapa pekerja proteksi PPR itu banyak dari fisikawan medis kan karena selain dikenalin juga ketika kuliah kan juga kalian ngeliat peluang cuan di situ kan. Ya, tapi kalau dari menurut lo pribadi yang menarik dari PPR itu apa sih? Dari sisi pekerjaannya mungkin atau dari sisi pokoknya yang selain tentang ekonomi ya. Selain tentang ekonominya apa yang bikin menarik gitu? Oke. Selain ekonomi ya. Gue ngelihat lebih ke kita sebagai ya tadi gue bilang masyarakat nuklir, kita bisa mengenalkan kalau nuklir itu aman ke siapapun itu. Karena orang yang tadinya belum pelatihan, orang yang tadinya belum pelatihan dan dia ikut pelatihan itu kan pasti mindsetnya berubah banget. Yang tadinya nuklir ya, oke lah di Indonesia itu masih banget
stereotip nuklir adalah bom atom ya kan, nuklir adalah bom dan lain-lain itu. Ketika mereka ikut pelatihan itu semua kan stigmanya hilang. Oh ternyata manfaat nuklir itu banyak banget, mulai dari ini itu ya kan, mulai dari industri, medis dan lain-lain itu kan banyak banget. Dan ketika mereka ikut pelatihan itu mereka ngelihat, oh ternyata nggak semengerikan itu, bisa kok gue atasi dengan ini gitu ketika ada masalah, dan bisa kok gue cegah dengan ini supaya nggak terjadi masalah. Dan menurut gue yang menurut gue menarik adalah ketika gue udah ngambil, teman-teman semua yang udah ngambil itu jadi ngerasa kita punya ya tadi bukan beban moral juga ya ke masyarakat, kayak itu nggak bahaya kok gitu. Ya kayak kemarin lah kasus adanya yang di Komplek Batan itu ya, ada yang jatuh dan lain-lain, itu kan maksudnya pasti teman-teman yang sudah pernah berkecimpung di PPR juga pasti sangat excited dan merasa ingin membenarkan gitu, maksudnya wah ini bahaya gini ya kan. Pasti teman-teman yang itu, oh enggak kok, tenang. Jadi kita pas itu gue gatel tuh, pengen nge-tweet portal berita itu, gatel banget itu, pengen ngebenerin tuh. Iya. Gue nggak ngerti. Ya, gue nggak nyalahin mereka nyari cuan juga ya. Tapi terkadang harus ada manusia seperti orang-orang yang mungkin sadar tentang enggak kok, nggak bahaya, nggak sebahaya itu gitu. Kecuali lo telan itu bendanya gitu kan. Kecuali itu benda di situ udah 1000 tahun baru lo bahaya gitu loh. Karena aktivitasnya juga kecil dan lain-lain kan. Ya untungnya ditemukannya cepet sih. Kita bersyukur juga akan hal itu. Tapi terkadang ya itulah yang gue lihat dari sisinya apa ya. Kalau nih istilahnya orang yang ngerti ini banyak di Indonesia dan PPR dan tanda kutip itu banyak di Indonesia, seharusnya nggak ada lagi orang yang takut-takut dengan stigma negatif nuklir. Dan mungkin PLTN lebih mudah kali ya dibangun di sini Mas ya. Harusnya kalau misalnya kesadaran itu udah ada. Tujuan kita semua ke sana lah ya. Iya, tujuan kita semuanya ke sana. Tapi menarik nih ngebahas tentang stigma. Gimana menurut tentang stigma buruk itu? Maksudnya kayak dari gue kan selama ini tuh berusaha untuk memperjelas stigma itu kan ya dari sisi akademisi gitu kan, kayak dari sisi orang yang apa itu namanya sekarang juga lagi studi lanjut di bidang nuklir gitu kan. Tapi dari sisi orang yang ngalamin langsung lah, ketemu sama perusahaan, ketemu sama klien, masyarakat, user gitu. Gimana lu menanggapi stigma itu? Kayak apakah memang susah ngebenerinnya, atau sebenarnya lu nemu trik nih gimana cara ngejelasinnya? Yang menurut gue yang parah itu ya di Indonesia ya, lu harus tahu bahwa orang tidak mengasosiasikan radiasi dengan nuklir. Jadi maksud gue gini, ketika gue ke rumah sakit, biasanya yang ditanya, ya ngobrol bahasa basi kan, gue habis ngecek alat nih, Mas lulusan mana Mas? Teknik nuklir Pak gitu. Ngeri dong ya. Bom gini-gini. Padahal dia operator. Tiap hari kena radiasi. Maksud gue, bro, lu lebih ngeri bro, gitu loh. Iya gak sih? Iya. Gue cuma belajar men. Kan gue gak kena. Harusnya lu yang harusnya takut dengan diri lu sendiri. Tapi itu yang harus kita ubah. Karena kalau memang ya gue salah satu orang yang pengen banget, dan tujuan gue juga pengen banget ada PLTN di Indonesia itu karena harus mengubah stigma negatif dari kata nuklir gitu loh. Karena orang radiasi mungkin udah biasa gitu, radiasi HP, radiasi matahari, it's not as scary as nuklir gitu loh. Nah mungkin itu yang harus kita ubah stigmanya. Kalau gue cuma bilang gitu, lah bapak kan juga tiap hari karena di sini ada radiasi nuklir Pak. Oh iya ya Mas gitu. Nah setelah ya ada iyanya itu baru gue slide ini gitu, iya Pak gitu. Nggak serem-serem amat lah Pak, nuklir baru gue jelasin. Ya walaupun nggak teknis banget ya, maksudnya gue jelasin aja. Kalau mungkin lebih sering itu di ini sih, yang lebih sering gue jelasin agak lebih ke teknis itu, sebenarnya nggak teknis juga sih. Misalkan ada kolega atau family yang datang, ya biasa lah kan nanya, sekolah di mana sekarang, ini zaman dulu sih, di teknik nuklir gitu. Wah ngeri dong gini-gini ya. Gue jelasin kalau enggak kok, nuklir, maksudnya kalau gue jelasinnya enggak langsung matahin nuklir enggak gini, tapi gue enggak kok tante gitu. Kalau saya di bidang medisnya, nah kan mereka bertanya, loh ada toh, ya kan? Nah baru gue selalu, walaupun salah sih sebenarnya ya, tapi gue selalu mengedepankan kata-kata kedokteran nuklir. Jadi
orang itu agak amazed. Ada ya kedokteran nuklir. Jadi dia mengasosiasikan kata-kata dokter dengan nuklir, medis dengan nuklir gitu. Kalau gue ngomong fisikawan medis, mereka bingung, Pak. Iya benar. Kalau kedokteran nuklir mereka tahu, oh dokter nuklir, dokter nuklir berarti ya kan. Padahal gue nggak punya gelar dokter juga. Iya, ya kan? iya benar. Tapi mereka paham, oh nuklir untuk kesehatan. Itu yang pengen gue tanamkan ke orang-orang gitu. Meskipun nggak apa ya, maksudnya nggak banyak yang ini juga sih, nggak banyak yang kalau sekarang ya nggak sebanyak dulu mungkin ya ketakutan stigma negatif nuklir itu. Tapi yang gue agak unik tentang kedokteran nuklir tadi malah gue kan join sekali 2 kali webinar yang ya sempat kita bahas di grup itu lalu webinar salah satu himpunan nuklir di Indonesia ya. Nah itu himpunannya cuma satu, Top, sebut aja Top, gak apa-apa Top. Himpunan, gue nyebut lagi himpunan masyarakat nuklir di Indonesia. Iya nggak apa-apa. Iya. HIMNI yang dimaksud itu HIMNI teman-teman. Ya nggak apa-apa, sebut aja. Jadi kan gue join ke grupnya juga kan, maksudnya siapa yang ikut itu biasanya di-join ke grup webinar HIMNI walaupun bukan grup HIMNI-nya ya. Dan kemarin itu bahas tentang kedokteran nuklir, makanya gue excited dan gue ikut. Isinya bagus itu yang apa itu namanya, yang pematerinya dari Batan dan rumah sakit itu ya, dari FKU itu, ada yang dari FKU itu ya, bukan? Gue lupa deh, kayaknya nggak dari Batan deh. Tapi ada memang ada satu dari orang FK-nya kan, Inuki kalau nggak salah ya. Oh iya tahu. Sebagai pengimpor kan, pengimpor zat radioaktif kedokteran nuklir. Ada satu dari praktisi di rumah sakit. Kalau nggak salah praktisi RSHS deh. Oh betul. Iya. Nah itu. Apa yang menarik tuh di situ? Gue nge-scroll grup kan, maksudnya salah satu masukannya adalah kenapa nama kedokteran nuklir nggak diganti aja? Jadi supaya orang-orang tuh nggak takut dengan bahaya. Jadi di situ malah beliau ini mengencourage kalau stigma nuklir itu negatif, makanya yuk kita ganti aja gitu. Wah, gue agak sedih sih sebenarnya, maksudnya selama ini kedokteran nuklir adalah senjata utama gue untuk mengcounter orang-orang yang bilang nuklir itu serem lah gitu. Nah, makanya kalau sampai itu kejadian sih, aduh sedih juga sih. Tapi kayaknya nggak digubris deh, karena susah juga mau diganti dengan nama apa gitu. Soalnya kalau dari istilah resmi secara internasional pun juga nuclear medicine kan? Iya, nuclear medicine betul. Dan yang kalau ditranslasi di Indonesia literally kedokteran nuklir gitu kan? Iya betul. Oke. Mungkin terakhir nih, dari perbincangan kita nih, tadi sempat dibahas tentang gimana ngebenerin stigma orang-orang. Nah sekarang nih lo kan udah berada di posisi, bukan di posisi, sedang bekerja di bidang praktisnya. Otomatis pasti ketika ya Lebaran lah pasti ditanya, kerja di mana sekarang? Wah, jadi pekerja proteksi radiasi. Ngapain itu gitu? Lo gimana? Stigma orang gimana kalau menanggapi kayak gimana nanti keluarganya aman nggak gitu-gitu? Kayak mungkin kalau yang bidang lo nya mungkin lo udah tahu lah. Tapi kalau misalnya orang nanya tentang gimana orang-orang di sekitar lo gitu-gitu, lo responnya gimana? Kalau gue sih, ini yang gue dapet juga ya dari, gue lupa dulu waktu kita kuliah atau praktikum ya. Ketika ada orang nanya kayak gitu, dan ini sampai sekarang masih gue jadiin jawaban nih. Ketika ada orang nanya, gimana itu? Bahaya nggak itu? Ya kan buat istrinya, buat anaknya gitu. Ya, buat istri, buat anaknya gitu. Ya, gue jawaban gue cuma satu, maksudnya kalau emang itu bahaya, kalau itu emang membahayakan dan nggak baik, kenapa sampai sekarang masih ada? Itu aja pertanyaan gue. Maksud gue sampai sekarang tuh ya kadang kan diasosiasikan dengan kita ya sebagai sarjana teknik nuklir kan, kadang bilang bahaya nggak tuh gini kan, ya kalau bahaya kenapa sampai sekarang masih ada gitu, kalau lebih banyak mudorotnya gitu kan. Yang kedua ketika tanya gimana tuh bahaya nggak, aman nggak gini, yang gue harus tekankan adalah gue kan sebagai orang yang harus memastikan itu aman ya kan. Iya. Kalau gue ya kan, makanya gue bilang ya aku aja yang memastikan kalau ini aman dari radiasi, masa iya ke aku dan ke keluarga aku dan ke teman-teman kerjaku nggak aman gitu. Seharusnya kalau misalkan saya bisa buat aman untuk lingkungan, buat aman untuk rumah sakit istilahnya, seharusnya bisa juga aman buat saya. Kalau gue sih selalu bilang kayak gitu. Oke deh. Mungkin ini
Aku udah di plateku udah cukup sih, maksudnya udah nggak ada pertanyaan nih. Lato mungkin ada itu nggak, ada saran kritik mungkin entah terhadap podcast ini atau mungkin terhadap keseluruhan dunia proteksi radiasian. Kan tadi udah tuh sebagian dibahas tentang itu, tentang Iya, iya. menghimpun. Bener-bener. Mm-mm. Ya, Link nggak kalau mungkin buat yang jadi unek-unekmu sekarang lah mungkin. kalau mungkin ini aja cerita tentang dunia ini dulu ya. Dunia ini. Gue kok dunia ini sih? Maksudnya tentang dunia perproteksi radiasian gitu. Mm-mm. Mungkin yang salah satunya selain yang gue tadi bilang kita butuh dihimpun, kadang mungkin butuhnya ada apa ya? Selain dihimpun kan terkadang kita butuh kejelasan peraturan ya. Yang tadi lu sempat bilang juga sebenarnya, Ron. Jadi kayak nggak banyak sih sebenarnya, tapi terkadang ada peraturan-peraturan yang menurut gue nggak perlu diaplikasikan, tapi terlalu diaplikasikan dan menjadi suatu apa ya, jadi kayak pemberat gitu loh. Bisa kasih contoh nggak? Contohnya gimana ya? Sebenarnya nggak enaknya sih kalau ngasih contoh, karena gue contohnya real life. Mungkin ya. Oh, mungkin gue gini deh. Intinya gini, terkadang kita butuh, selain peraturan kita butuh kayak ketegasan ya. Mungkin gue nggak tahu nih ini suara ini podcast ini nyampe kedengar kemana, tapi ya namanya kita curhat aja kan. Jadi kemarin itu gue waktu di kantor gue yang lama, gue kan sebagai petugas uji kesesuaian. Ketika gue mau pindah ke kantor gue yang baru, gue itu kan istilahnya gue ditawarin sebagai petugas uji kesesuaian doang di kantor gue yang baru gitu. Dan istilahnya part time, sedangkan di kantor gue yang lama pada saat itu gue full time kan. Gue tiap hari masuk, gue ngurus berkas juga. Nah, di situ gue melihat, ya gue nggak always tentang cuan sih sebenarnya, tapi gue melihat suatu opportunity bahwa gue bisa bekerja part time di sana dan full time di sini seharusnya. Karena untuk pekerjaan uji kesesuaian itu kan balik lagi sertifikatnya adalah pribadi, nggak harus menghidupi suatu institusi. Seharusnya gue bisa kerja di dua tempat sebagai representatif yang berbeda ya kan. Gue bisa ketika kantor gue yang satu minta gue ukas di sini, oke. Kantor gue yang dua minta gue ke sini, ya udah jalan gitu kan. Nah itu gue propose ke kantor gue yang lama, tapi kantor gue yang lama nggak mau. Akhirnya gue terpaksa pindah. Dan sebelum itu kan pasti ditanya kan, emangnya boleh lo kerja di dua tempat sebagai penguji gitu kan. Kan itu gue tanyain juga ke institusi kita lah, ke Bapeten kan. Gue tanya, Pak, apakah saya boleh bekerja di A dan di B di waktu yang bersamaan? Kayak gini-gini. Pada awalnya jawab, boleh, asalkan kantor A dan B menyetujui dan mengetahui. Ya, oke lah. Sering berjalan waktu, gue memastikan lagi kan, gue nanya lagi. Di orang yang sama apa yang berbeda nih? Sama. Pak, berarti ini saya boleh kan ya Pak seperti ini? Jawaban beliau adalah, oh sebentar ya Mas, kami masih rapatkan. Bayangin, hanya karena anak kecil ini aja. Gue anak kecil dong. Gue belum tua-tua banget. Mereka bisa bikin rapat Bapeten bro. Di WFH pada saat itu kan lagi WFH, gila nggak lo? Gue keren banget kan. Tapi emang beneran dirapatin? Gue nggak tahu ya, tapi mereka ini masih kami rumuskan, masih kami bicarakan, masih kami rapatkan gitu. Waduh. Lama dong. Maksud gue, maksud gue kenapa harus serumit itu gitu loh. Maksud gue ini kan individual ya. Mungkin yang ditakutkan adanya nanti apa ya namanya ya, kepentingan gitu. Misalkan perusahaan A dia nggak punya alat, ntar karena gue kerja di perusahaan B, gue punya alat perusahaan B gitu. Seharusnya kan nggak mungkin terjadi, karena semua alat itu sudah terrekord. Ketika perusahaan A itu mau jadi sebuah lembaga uji kesesuaian, mereka harus punya alatnya dulu. Jadi nggak mungkin di tengah jalan gue pinjam alatnya perusahaan lain gitu. Kalaupun rusak kan harusnya kan ada recordnya. Dan setiap tahun ataupun terkadang Bapeten kan sering sidak gitu. Seharusnya kan mereka kan juga tahu. Jadi ya itu sih kadang peraturan dan ketegasan itu yang dibutuhkan lah gitu. Mungkin supaya ini kali ya. Mungkin gini kali ya. Gue nangkapnya itu kayak kalau misalnya kita pakai analogi, pakai
perusahaan jasa investasi misalnya, itu Ya. Bapeten kan harusnya kayak OJK gitu nggak sih, yang kayak mengontrol semua manajer investasi biar ke mereka. Jadi kayak pekerja proteksi radiasi ini kayak manajer investasi yang report ke OJK, tapi kayak apa, dia bisa menginduk ke banyak perusahaan, bantuin banyak orang jadi konsultan gitu nggak sih harusnya? Harusnya seperti itu. Karena yang balik itu tadi apa, sertifikasi PPR itu kan untuk pribadi gitu ya. Iya, dan sekarang kebutuhannya itu di Indonesia, lu bayangin deh, rumah sakit di Indonesia ada berapa banyak? Nggak usah rumah sakit, klinik di Indonesia ada berapa banyak? Yang punya alat X-ray butut aja itu harus diuji kesesuaian, dan berapa banyak personil yang bisa dan mampu gitu buat ngelakuin hal itu. Sedangkan pelatihannya itu dibuka nggak mesti selalu ada, tergantung peminatnya, karena cuman tahun 2-3 kali, dan itu kan peminatnya nggak selalu ada juga. Jadi kalau peminatnya nggak memenuhi kuota ya nggak jalan lah. Dan yang bisa buka pelatihan itu cuman Undip dan UI. Iya, jadi dikit banget yang bisa itu. Dan asal lo tahu, kita punya alat di Indonesia namanya mamografi. Nggak banyak sih jumlahnya, tapi yang bisa uji kesesuaian mamografi aja sedikit banget. Itu kalau orang mau monopoli bisa banget, terus. Okay. Dan itu ada tingkatannya ya, di atasnya uji kesesuaian itu dari lu penguji, di atasnya adalah tenaga ahli ya kan. Nah, tenaga ahli ini yang lu udah melakukan berapa puluh pengujian dalam kurun waktu berapa puluh tahun, terus lu ikut ujian, lu jadi tenaga ahli. Jadi tenaga ahli itu adalah panjang tangannya Bapeten sebenarnya. Oke. Jadi ketika gua penguji, udah selesai nguji, gua ngopernya nggak ke Bapeten tapi ke tenaga ahli dulu. Dia tenaga ahli koreksi, oke aman, baru tenaga ahli ngasih ke Bapeten. Bapeten tugasnya hanya membuat sertifikat kalau ini udah aman kayak gitu. Oke. Nah, di Indonesia mamografi itu tenaga ahlinya kalau gue nggak salah ya, terakhir gue denger itu cuma 1 atau 2 gitu. Dan itu untuk seluruh Indonesia? Kekurangan banget. Seluruh Indonesia, Run. Dan itu, itu mungkin ya gue nggak bisa menyalahkan lagi ya. Ya itu semua nginduk sama perusahaan jadinya. Ini cuma beberapa perusahaan gitu ya. Oke, menarik emang. Itu juga yang membuat kenapa kayak ketika dulu aku ingat banget ketika di salah satu selling point teknik nuklir UGM institusi kita itu adalah fisika medis itu lagi banyak butuh banget, karena memang logically rumah sakit banyak dan pasti tiap rumah sakit at least butuh 1 pekerja proteksi radiasi, medik 1 gitu loh, kalau misalnya mereka butuh apa gitu, atau at least medik 2 lah buat mastiin operasi gitu. Iya betul. Oke deh, menarik banget, thank you banget ini Latov karena udah berkenan. Semoga lancar dan sukses semuanya yang dijalanin. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih karena udah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye semua, thank you semua.